Masih dibincang TBC, siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita yaitu Dr. Siti Nadia Tarmizi MEPIT, Direktur P2PML Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Berry Aditya, Program Manager PR Komunitas Konsorsium Penabulu STPI, dan juga Dewi Wulan, Ketua Organisasi Terjang Jawa Barat dan Penyintas Tuberkulosis. Siaran Ruang Publik KBR juga disiarkan di radio-radio jaringan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan kita masih mengajak Anda untuk ikut bergabung di Bincang TBC siaran Ruang Publik KBR. Silahkan menghubungi lewat telepon bebas pulsa 0800 245 7893 serta WhatsApp di 08 12 118 8181. Saya berikutnya mau ke Mbak Dewi Wulan yang merupakan penyintas tuberkulosis. Mbak, bisa diceritakan bagaimana pengalamannya selama pengobatan tuberkulosis hingga sembuh dan apa saja yang dihadapi? Apakah juga mendapat stigma dari masyarakat di sekitar? Ya, baik, terima kasih. Pengalaman selama minum obat itu apa namanya? Ketika kita setelah selesai minum obat itu kan efeknya banyak tuh, apalagi Dewi kan TBLO dengan obat yang memang banyak, efek yang memang luar biasa dan itu ada halusinasi juga Oh gitu gitu. kan. Dan itu bagaimana caranya Dewi itu untuk agar halusinasinya itu tidak menjadi berat gitu. Jadi dukungan dari keluarga sebenarnya itu yang paling penting selain dukungan dari petugas Fashiankes. Terus apa yang Dewi rasakan selama minum obat ketika menjalani pengobatan itu, karena Dewi kan didiagnosa tahun 2007 tuh dan akhirnya sembuh di tahun 2013, itu kan memang panjang banget tuh. Dan perjuangannya yang memang sangat-sangat luar biasa sampai sebetulnya pada saat itu sudah menyerah mau pasrah saja, tapi agar tetap menjalani pengobatan sampai akhirnya ada obat yang memang obat resisten obat MDR itu. Dewi menjalani pengobatan lagi selama kurang lebih 2 tahun dan disuntiknya itu selama 8 bulan setiap hari dengan efek yang tadi sudah disampaikan yang memang banyak. Itu mungkin di pengobatan awal kita semangat gitu, tapi setelah 1 tahun pengobatan itu ada titik jenuh karena belum kita nyampe ke Pasienkes, kita sudah mendengar nama rumah sakit aja kita sudah merasakan mual, sudah merasakan pusing. Ya, jadi memang benar-benar perjuangan ya Mbak Dewi untuk pengobatan TBC hingga sembuh Namanya ya. belum kita betul. Nah, itu sih tantangannya. Terus untuk selain efek samping obat, Dewi itu mendapatkan stigma dan diskriminasi dari orang terdekat gitu. Jadi itu sebagai tantangan yang memang amat sangat luar biasa gitu bagi Dewi gitu, harus uh, merasakan obat tapi juga harus melawan stigma dan diskriminasi dari terdekat. Ya, Itu Mbak. betul. Jadi untuk pengobatannya ini panjang ya Mbak Dewi ya, sempat merasakan jenuh, sempat ingin Ya, berhenti, tapi tetap ini namanya perjuangan hingga sembuh ya. Dan juga menghadapi uh, stigma dari orang-orang di sekitar. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Sekarang kita lanjutkan untuk mengangkat telepon dari pendengar kita Andika di Manado. Halo, selamat pagi Andika. Halo, selamat pagi. Iya, Pak Andika, apa yang mau ditanyakan kepada narasumber kita? Eh, Kepada Ibu narasumber, saya ingin bertanya. Saya juga pernah kena TBC, kurang lebih 1,5 tahun pengobatan saya. Jadi saya ingin bertanya, apakah kalau sudah selesai pengobatan, apa kita masih bisa kena TBC lagi? Iya, apakah Bapak Andika sudah dinyatakan bebas dari TB atau masih Sudah, pengobatan? sudah, Sudah sembuh ya Pak ya? sudah, sudah. Oke, baik Pak Andika di Manado. Terima kasih banyak Pak. Ya.
Oke, bisa langsung ditanggapi Dokter Nadia? Baik. Jadi apakah kalau seorang yang sudah sembuh dari TBC bisa terkena TBC kembali? Biasanya sangat jarang ya. Artinya kita tahu bahwa sekali kita minum obat TBC dengan teratur ya dan lengkap ya pengobatannya, karena tadi Mbak Dewi sudah jelaskan kalau TBC yang masih sensitif sama obat-obat dia hanya butuh waktu 6 sampai 9 bulan paling lama. Tapi kalau yang resistensi obat seperti yang Mbak Dewi tadi ceritakan itu bisa 1 tahun, bahkan bisa sampai dengan 2 tahun ya, tergantung dengan responnya. Karena TBC yang sudah resisten ini lebih bandel dan lebih kuat ya Mbak Ines ya terhadap obat-obat yang ada. Nah, jadi ini menjadi penting untuk kita tidak terkena lagi TBC, kita harus lengkap minum obatnya dan secara teratur, dan harus dilawan tadi Mbak Dewi sampaikan, baru melihat puskesmas atau rumah sakitnya saja sudah mual ya Mbak Dewi ya. Jadi inilah mengapa penting kemudian kita bekerja sama dengan komunitas seperti Pena Bulu, kemudian Pop TB ya, adalah untuk mendampingi masyarakat ya agar saling menguatkan gitu, karena kemudian saling bercerita bagaimana perjuangan untuk menyelesaikan pengobatan, bagaimana perjuangan untuk sampai dengan stigma dan diskriminasi tadi yang dialami oleh Mbak Dewi, dan ini menjadi penting. Dan juga tadi Pak Beri sudah sampaikan, orang-orang yang memiliki gejala tuberkulosis ayo cepetan sebelum tadi gejalanya tambah parah ya, karena kemudian kalau gejalanya tambah parah minum obatnya juga jadi lebih lama. Jadi kalau kita sudah pernah kena TBC, kemudian yang penting juga harus didukung perilaku hidup bersih dan sehat nih ya Mas Andika ya. Jadi artinya rumah kita harus cukup ventilasi, adanya cahaya matahari, tidak lembab ya, dan perilaku batuk itu juga harus, etika batuk yang seperti saat ini kita ketahui harus tetap diterapkan. Dan yang penting ya tadi artinya selain menjaga kesehatan kita, makan makanan yang tentunya bergizi sesuai dengan aturan, dan kemudian berolahraga dan lingkungannya baik akan mendukung untuk kita tidak tertular kuman tuberkulosis. Tapi sangat jarang orang yang pernah sakit TBC kemudian sakit kembali. Nah, ini bisa ditanyakan Mbak Dewi nih pelakunya ya, Mbak Ines ya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu, orang dengan gangguan imunitas ya, orang yang dengan gangguan kekebalan tubuh itu memungkinkan untuk terinfeksi atau tertular kuman tuberkulosis kembali. Ya, baik. Nah, Dokter Nadia, untuk pengobatan tuberkulosis yang tepat seperti apa, boleh dijelaskan, dan juga bagaimana layanan terhadap pasien tuberkulosis di masa pandemi ini? Apakah ada mengalami kendala atau hambatan? Ya, jadi di masa pandemi ini hampir semua layanan kesehatan ya Mbak Ines termasuk tuberkulosis juga mengalami beberapa kendala. Yang pertama nih teman-teman Pak Beri, Mbak Dewi yang tadinya bisa aktif ya mengajak masyarakat untuk mengenali gejala-gejala tuberkulosis dan mengajak mereka ke fasilitas pelayanan kesehatan, apakah itu puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri, menjadi terhambat karena situasi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah tentunya masyarakat sendiri atau warga yang punya gejala batuk-batuk ini jadi agak takut ya karena pandemi COVID-19 untuk datang ke puskesmas atau rumah sakit karena tadi takut tertular COVID-19. Nah, yang ketiga untuk pasien-pasien TBC yang selama ini sudah memulai pengobatan dan juga mereka kan perlu melakukan pemeriksaan laboratorium lagi ya untuk melakukan monitoring terhadap kemajuan pengobatannya. Ini juga ada rasa takut karena COVID-19 sehingga banyak juga yang kemudian tidak tepat waktu mengambil obat, bahkan ada yang sempat tidak minum obat beberapa minggu, bahkan yang untuk memeriksakan kemajuan dari pengobatannya ini banyak sekali ya tidak datang ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Nah, yang lain kita tahu ada beberapa rumah sakit ya yang tadinya ini merupakan rujukan misalnya untuk TBC resistensi obat, ini terpaksa dialihfungsikan full untuk memberikan pelayanan COVID, sehingga masyarakat yang biasanya datang ke sana harus pindah ke
puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Ini juga memiliki beberapa kendala. Nah, pengobatan TBC sendiri tadi ada dua, TBC yang sensitif obat, ada TBC yang resistensi obat. Ya, TBC yang sensitif obat ini ada dua tahap nih, minumnya 6 sampai 9 bulan ya. Artinya kalau kita patuh berobat lengkap, respon kita baik, maka kita akan hanya minum 6 bulan. Jadi 2 bulan pertama itu tahap awal ya, di mana minum obatnya setiap hari. Tapi kemudian tahap lanjutan itu selama 4 bulan ini minum obatnya hanya 3 kali seminggu. Dan kita obatnya sekarang sudah bentuk satu tablet ya, yang disebut kombinasi dosis tetap. Itu obatnya sebenarnya ada 4 macam ya di dalamnya, tapi sudah dijadikan kombinasi satu tab. Jadi daripada minum 4 macam ya Pak Ines setiap hari, pasti lebih enak satu macam, walaupun mungkin agak sedikit besar tabletnya ya karena isinya 4 macam. Jadi itu yang artinya mengapa teman-teman dari Pena Bulu, dari Pop TB ini mendukung ya untuk memotivasi. Kalau resistensi obat ya, yang artinya TBC yang pasien tersebut sudah pernah memulai pengobatan tapi kemudian putus berobat di tengah jalan, akhirnya kumannya itu menjadi kebal terhadap obat yang awal, sehingga harus diberikan obat yang kita sebut lini kedua, yang kita sebut sebagai TBC resistensi obat. Dan itu pengobatannya jauh lebih lama dan lebih sulit. Dan tadi Mbak Dewi sampaikan ada efek sampingnya ya, mimpi-mimpi gitu ya. Ada halusinasi, Halusinasi, itu ya Dok ya. betul. Itu bisa terjadi efeknya dari obat itu, halusinasi ya Dok ya. Betul ya. Ya, oke. Dan selanjutnya kita beri kesempatan untuk pendengar kita dari Pekanbaru, ada Tantia yang ingin bertanya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Tantia. Pagi. Iya, Tantia, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber kita? Ya, jadi kalau misalkan kita sudah dinyatakan sembuh dari TB paru, apakah paru-paru itu ikut membaik atau kondisi paru-parunya ikut membaik atau dia masih dikatakan rusak? Oke, Begitu. begitu ya pertanyaannya. Terima kasih Tantia di Pekanbaru. Nanti pertanyaannya akan dijawab setelah jeda ya Dokter Nadia ya. Baik, dan untuk Anda yang juga ingin bergabung di Bincang TBC Siaran Ruang Publik KBR, Anda bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Kita akan kembali lagi berbincang seputar TBC di Siaran Ruang Publik KBR setelah yang jeda.